Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi rangkaian arus bolak-balik atau sumber AC. Nah, proyek kami berjudul Rangkaian RLC Seri pada arus AC menggunakan aplikasi PET. Proyek kami dibimbing oleh Bapak Dr. Suyitno MPD dengan Ibu Elina Hafizah MPD. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Alia Nurul Latifah dengan NIM 2210129220022, Muhammad Lutfi Akmal 2210129220013, dan saya sendiri Rahmatia 2210129220025. Sebelumnya, apa sih itu sumber arus bolak-balik AC? Jadi, listrik arus bolak-balik atau alternating current AC adalah arus listrik yang nilainya berubah-ubah terhadap satuan waktu, berbeda dengan satuan arus DC. Tegangan pada AC listriknya membentuk sinusoidal yang berarti tegangan berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Jadi prinsipnya sumber arus bolak-balik bekerja melalui perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Nah, untuk contoh penggunaan AC dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada penggunaan arus bolak-balik pada listrik PLN, di mana arus AC ini dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menyalakan perangkat elektronik yang ada di dalam rumah, misalnya untuk menyalakan kipas angin, televisi, lampu, dan lain-lain. Sumber arus listrik bolak-balik pada PLN berasal dari induksi elektromagnetik generator AC yang dioperasikan oleh PLN. Generator itu sendiri merupakan suatu alat yang dapat mengubah tekanan mekanik menjadi energi listrik, misalnya berasal dari panas, air, uap, dan lainnya. Kedua, yaitu pada transformator atau trafo, merupakan alat untuk mengubah-ubah tegangan arus bolak-balik AC, umumnya pada transformator terletak pada gardu induk ataupun gardu distribusi. Mengenai jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian AC, ada 3. Yang pertama, resistor. Resistor akan dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik untuk menurunkan potensi listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk. Jika sudah dibatasi, arus dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Yang kedua, induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktor saat dihubungkan dengan reaktansi induktor saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor. Yang terakhir yaitu kapasitor. Kapasitor dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Kapasitor yang dialiri arus listrik bolak-balik akan timbul resistansi semu atau reaksi kapasitor, yang berarti bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus. Nah, untuk prosedur percobaan kami kali ini yaitu pertama membuka aplikasi PET, kedua pilih bagian rangkaian AC dan klik rangkaian RLC, ambil komponen kumparan yang diperlukan lalu rangkai komponen tersebut. 4. Sumber arus diambil kabel resistor, induktor, dan kapasitor yang dirangkai secara seri. 5. Atur voltase sebanyak 20 volt dan frekuensinya sebesar 0,50 Hz. 6. Mengatur nilai resistor dari 10, 30, dan 50 ohm. 7. Atur nilai induktor dari 5000 Henry, 6200 Henry, dan 7200 Henry. 8. Atur kapasitor dari 0,10 frekuensi sampai dengan 0,14 frekuensi. 9. Mencatat nilai besaran tegangan yang terlihat pada voltmeter. Jadi hipotesis proyek kami kali ini yaitu semakin pendek lilitan kawat konduktor, maka semakin tinggi nilai induktansinya. Jika semakin banyak jumlah lilitannya, maka semakin besar nilai induktansinya.
untuk variabel manipulasinya yaitu induktor, kapasitor, dan resistor, di mana induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatannya bergantung pada frekuensi sudut arus dan induksi diri induktor. Induktor ini dapat dilakukan dari 5.000 Henry sampai 7.200 Henry. Kapasitor bergantung pada besarnya nilai kapasitas, dan frekuensi sudut arus pada percobaan ini, yaitu kapasitor dari 0,10 F sampai dengan 0,14 F. Resistor yang dialiri arus bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Pada percobaan ini, resistor yang digunakan yaitu 10, 30, dan 50 ohm. Untuk variabel kontrolnya yaitu sumber AC, di mana sumber AC yaitu tegangan dengan arah arus yang bolak-balik dan cenderung stabil. Yang terakhir yaitu variabel responnya dengan tegangan arus dan nyala lampu. Tegangan arus listrik besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Tegangan lampu semakin redup saat nilai masing-masing alat dinaikkan. Nah, adapun rangkaian percobaan dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu kita akan menjelaskan rangkaian percobaan proyek kami. Selamat menyaksikan. Buka aplikasi PET Interactive Simulation pada komputer kalian. Lalu pilih rangkaian AC dan klik tanda play yang ada di tengahnya. Setelah itu, kita menunggu beberapa saat untuk masuk ke dalamnya. Setelah beberapa saat, terdapat 3 jenis rangkaian. Ada tegangan bolak-balik, RLC, dan praktikum. Kita menggunakan rangkaian LLC. Setelah mengklik rangkaian LLC, kita mulai menyusun alat-alat yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama ada resistor, yang kedua ada induktor, yang ketiga ada kapasitor, yang keempat ada tegangan AC atau sumber arus, yang kelima ada bola lampu. Setelah kita susun alat-alatnya, maka akan kita hubungkan menggunakan kabel. Setelah rangkaian jadi, kita akan mengubah nilai pada setiap alatnya. Pertama, kita akan mengubah nilai tegangan. Di sini kita menggunakan tegangan sebesar 20 volt. Dengan frekuensi sebesar 0,50 Hz. Lalu kita mengubah nilai hambatan yang ada pada resistornya. Di sini pada percobaan pertama kita menggunakan hambatan sebesar 10 ohm. Lalu kita akan mengubah nilai yang ada pada induktor, yaitu nilai induktansinya. Kita akan menggunakan nilai sebesar 5.000 Henry. Kemudian, kita juga mengubah nilai yang ada pada kapasitor, yaitu nilai kapasitansinya sebesar 0,10 farad. Dapat kita lihat cahaya yang dihasilkan oleh rangkaian ini cukup terang. Setelah itu, untuk percobaan kedua, kita akan mengubah nilai hambatan menjadi 30 ohm.
nilai induktansi sebesar 6.200 Henry. Dan nilai kapasitansi akan kita ubah menjadi 0,12 farad. Dapat kita lihat cahaya yang dihasilkan akan semakin meredup. Pada percobaan ketiga selanjutnya adalah kita menggunakan nilai hambatan sebesar 50 ohm. Nilai induktansi sebesar 7.200 Henry. Dan nilai kapasitansi sebesar 0,14 farad. Dapat kita lihat lagi, cahaya yang dihasilkan akan semakin meredup. Dapat dilihat pada setiap percobaannya, nyala lampu akan semakin meredup. Hal ini berarti semakin pendek lilitan, maka semakin tinggi nilai induktansinya. Semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin besar nilai induktansinya, yang menyebabkan nyala lampu menjadi meredup. Kemudian kita ambil voltmeter untuk mengukur tegangannya. Kita akan mengukur tegangan dari yang pertama, yaitu tegangan pada resistor. Di sini terlihat bahwa tegangan yang dihasilkan pada resistor yaitu sekitar 15 volt. Kemudian kita melihat arus yang dihasilkan yaitu sebesar 0,31 ampere. Kemudian kita akan melihat tegangan yang dihasilkan oleh induktor. Tegangan yang dihasilkan oleh induktor berbeda dengan tegangan yang ada pada sumber AC dan resistor. Tegangan yang dihasilkan sebesar 6,40 volt, di mana tegangan akan semakin mengecil. Kemudian kita lihat tegangan yang dihasilkan oleh kapasitor. Tegangan yang dihasilkan oleh kapasitor akan semakin mengecil. Di sini kapasitor berfungsi sebagai tempat penyimpan arus atau tempat penampung arus. Dapat kita lihat tegangannya hanya sebesar 0,70 volt dan arusnya sebesar 0,32 ampere. Di sini berarti resistor, induktor, dan kapasitor berfungsi sebagai variabel manipulasi. Sementara tegangan AC atau sumber arus berfungsi sebagai variabel kontrol. Dan bola lampu berfungsi sebagai variabel respon, serta tegangan dan arusnya sebagai variabel respon.